Lillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini ba'dal maghrib kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang iman. Dan iman itu berkaitan dengan hati. Karena itu yang pokoknya. Tapi iman definisinya secara syar'i sebagaimana yang kita sudah bahas, dia adalah ucapan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dapat bertambah disebabkan oleh ketaatan dan dapat berkurang disebabkan oleh kemaksiatan. Itu iman. Dan insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita lanjut pada pembahasan tentang Islam. Iqra ya Abdul Halim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, fal islamu wal inqiyadu zahiru bitta'atillahi wa tarki maksiatihi, wal imanu yasmalul a'mala al-batinata mima yata'allaku bil qulubi wa tasdiqiha, wa yutslaqul islamu alal imani wa yutslaqul imanu alal islami. Fa idza qila al imanu ammal jami'a wa idza qila al islamu ammal jami'a aidan, qala ta'ala innad dina indallahil islam faya umma ma yata'allaqu bil batini waz zahiri. Faya ummu ma yata'allaqu bil batini waz zahiri. Maka Islam dia tunduk pada zahir dengan taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, dan iman meliputi amal-amal yang batin dari apa-apa yang berkaitan dengan hati dan membenarkannya, berkaitan dengan Islam kepada iman dan berkaitan iman kepada Islam. Apabila dikatakan iman berlaku pada seluruh, dan apabila Islam berlaku pada seluruhnya juga. Berkata perkataan Allah Ta'ala, sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam, mencakup apa-apa yang berkaitan dengan batin dan zahir. Bismillah. Kita lanjut. Sebagaimana yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, Islam dan iman dia termasuk dalam kategori idza ijtama'a apa? Iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Beliau di sini rahimahullah taala mengatakan fal islamu huwal inqiyadu adh-dhahiru bi ta'atillahi wa tarki ma'siyatihi. Islam dia adalah al-inqiyadu, kepatuhan, adh-dhahiru yang nampak, kepatuhan yang nampak, membaca 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, kepatuhan, hal yang nampak. Bi ta'atillahi, dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, wa tarki ma'siyatihi, dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Itu Islam, kepatuhan yang zahir. Mengerjakan ketaatan kepada Allah, dia kerjakan sholat, dia tunaikan zakat, dia berbakti kepada kedua orang tua, dia menuntut ilmu, taat kepada Allah. Hal-hal yang zahir, anggota tubuh, ucapan. Wa tarki ma'siyatihi, dan meninggalkan maksiat kepadanya, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan zina, meninggalkan mencuri, meninggalkan membunuh, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Itu Islam. Ahan, hati-hati Ahan. Sini aja duduk.
Wal imanu, dan iman, yashmalul a'mal al batinata, dia mencakup amalan-amalan yang batin. Mimma yata'allaqu bil qulubi wa tasdiqiha, dari hal-hal yang meyakini dengan hati dan membenarkannya. Ya, kayak yang udah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Seperti apa? Meyakini Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kebangkitan, surga neraka, takdir. Dan nanti akan dibahas dalam kitab-kitab akidah perinciannya. Kesimpulannya, iman berkaitan dengan amalan batin, yaitu berkaitan dengan hati dan membenarkannya. Kemudian lihat di sini, wa yutlaqul islamu 'alal imani wa yutlaqul imanu 'alal islami. Wa yutlaqul islamu 'alal iman, dan digunakan Islam atas iman. Jadi kalau disebutkan Islam, iman juga mencakup. Wa yutlaqul imanu 'alal islami, dan digunakan iman atas Islam. Ya, jadi kalau disebutkan iman, Islam juga mencakup, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Seseorang yang Islam, maka dia harus iman. Maksudnya bagaimana? Seseorang yang bersyahadat, mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan seterusnya, dia harus iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya. Nggak boleh cuman Islam saja. Dan juga tidak boleh cuman iman saja. Harus kedua-duanya. Kemudian lihat di sini, fa idza qila al-imanu ammal jami'a. Lebih jelas lagi di sini. Fa idza qila al-imanu, maka apabila dikatakan iman, ammal jami'a, mencakup semuanya, yaitu mencakup iman dan Islam. Kalau dikatakan iman saja, maka mencakup padanya juga Islam. Wa idza qila al-islamu ammal jami'a aidan. Apabila dikatakan Islam saja, maka dia mencakup semuanya juga, yaitu mencakup iman juga. Dalilnya apa? Yang misalnya cuman hanya disebutkan iman, hanya disebutkan Islam. Lihat di sini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil islamu. Sesungguhnya agama yang hanya di sisi Allah adalah Islam. Berarti mencakup juga padanya apa? Iman. Faya'ummu ma yata'allaqu bil batini wal zahiri. Maka mencakup apa-apa yang berkaitan dengan hal yang batin dan yang zahir. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, yang rukunnya ada 5. Juga mencakup padanya iman, yang rukunnya ada berapa iman? 6. Wasl ya. Wa hakadzal imanu iza utlika ammal jami'a liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahihi al imanu bid'un wa sab'una su'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatu aza anit tariqi fal imanu huna ya ummul jami'a fa ya ummu arkanal islami wa ya ummu jami'al amali zahirati kama ya ummul batinata kama annahu yasmalul ihsana. Adapun ini iman apabila melepaskan digunakan dari diumumkan dari apa-apa yang terkumpulkan, maka dia mencakup semuanya dengan perkataan sallallahu Nabi dalam hadis sahih, al-iman itu lebih dari 70 cabang. Dan yang paling afdolnya perkataan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan menyingkirkan gangguan. Dan adapun yang ringan, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka iman seluruhnya di sini berlaku seluruhnya,
maka mencakup rukun-rukun Islam. Wa yu'ummu berlaku pada seluruh amal zahir sebagaimana berlaku pada batin. Sebagaimana bahwasanya meliputi ihsan, mencakup ihsan. Ahan, sini Ahan. Ke sini, di sini. Sini. Duduk ya. Di sini duduk. Oke. Tadi kita sudah sebutkan dalil apabila disebutkan hanya Islam saja, maka dia juga mencakup iman. Dan nanti akan disebutkan dalil yang disebutkan hanya iman saja, juga mencakup Islam. Wa hakadzal imanu idza utliqa ammal jami'a. Wa hakadzal imanu, seperti itu juga iman. Idza utliqa, apabila diglobalkan, hanya disebutkan iman, maka ammal jami'a, mencakup semuanya. Iman juga mencakup Islam. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih, al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdapat 70 lebih cabang. 73 sampai 79. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang paling tingginya, paling utamanya dia adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit tariqi, menyingkirkan gangguan dari jalan. Lihat di sini disebutkan hanya iman saja, maka juga mencakup padanya Islam. Fal imanu huna ya'ummul jami'a, maka iman di sini mencakup semuanya. Fa ya'ummu arkanal islami, maka mencakup rukun-rukun Islam. Wa ya'ummu jami'al a'malidh dhahirati kama ya'ummul batinata. Ya, karena dia mencakup rukun-rukun Islam, maka dia juga mencakup semua jami'al arkanidh dhahirah, jami'al a'malidh dhahirah, semua amalan-amalan yang nampak. Oleh karena itu lihat, kalau antum lebih teliti lagi, apa dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, 70 lebih cabang. Lihat apa contohnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, itu zahir atau batin? Zahir dan batin. Karena dalam mengucapkan syahadat, hatinya juga harus bermain. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya apa? Imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Zahir bukan? Zahir deh. Oleh karena itu disebutkan iman, maka dia mencakup Islam. Karena keduanya saling berkaitan. Nggak ada iman tapi ada Islam, percuma. Nggak ada Islam tapi ada iman, percuma. Harus ada kedua-duanya. Disebutkannya iman, tapi amalannya yang paling utama la ilaha illallah, zahir. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, zahir. Berarti iman juga mencakup Islam. Fal imanu huna ya'ummul jami'a, maka iman di sini dia mencakup semuanya. Fa ya'ummu arkanal islami, maka mencakup rukun-rukun Islam. Wa ya'ummu jami'al a'malidh dhahirati, dan mencakup semua amalan-amalan zahir. Sebagaimana ya'ummul batinata, mencakup amalan yang batin. Tidak boleh. Duduk. Tidak boleh. Kama annahu yashmalul ihsana, sebagaimana bahwasanya dia mencakup ihsan. Wasil ya Abdul Halim. Amal ihsanu fahuwa ikmalul ibadati zahiran wa batinan wa huwa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka faman abadallaha ala hajal istihdori faqad adraka martabatal ihsani wajtama alahul khairul kulluhu kama qala
subhanahu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun wa qala azza wajal inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Adapun ihsan, maka dia penyempurnaan ibadah yang zahir dan yang batin, dan dia beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka sesungguhnya maka apabila engkau tidak melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya kamu siapa hu? Maka sesungguhnya dia, Siapa dia? Siapa yang melihat Anda? Jangan Roju. tahu. Siapa yang melihat Anda? Allah, Allah. Fa'innahu yaraka. Maka sungguhnya dia melihat kamu. Lanjut. Maka siapa yang beribadah kepada Allah atas hal ini dengan penghadiran ini meminta, maka dia sungguh telah mendapati tingkatan ihsan dan terkumpul kepadanya kebaikan seluruhnya. Maka perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkataan sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan perkataan Azza wa Jal, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan pada ayat ini terdapat ayat-ayat pada makna ini terdapat makna yang banyak. Bukan. Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak. Dan ayat-ayat semakna ini banyak. Dipakai ahan. Perhatikan. Di sini berkata pensyarah rahimahullah taala setelah membahas Islam, membahas iman. Islam itu identik dengan amalan zahir. Iman amalan batin. Jadi kalau disebutkan Islam dan iman, maka Islam yang dimaksud adalah amalan zahir, iman yang dimaksud amalan batin. Tapi kalau hanya disebutkan Islam saja, maka mencakup juga padanya apa? Iman. Jadi Islam saja mencakup amalan zahir dan batin. Islam dan iman. Dan bila disebutkan iman saja, maka mencakup padanya apa? Islam. Berarti iman saja mencakup amalan batin dan begitu juga zahir. Ammal ihsanu, adapun ihsan, dia rukunnya satu. Fahuwa ikmalul ibadati zahiran wa batinan. Ihsan dia adalah ikmalul ibadati, menyempurnakan ibadah. Zahiran, hal yang zahir, dia sempurnakan salatnya, puasanya, menuntut ilmunya, ya salatnya benar-benar di atas ilmu. Dia mengetahui semuanya, bahwasanya ini datang dari Nabi SAW. Dia pelajari dalil-dalilnya. Secara zahir, dia sempurnakan gerakannya. Dia berusaha untuk menyamakan gerakannya dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sifat salat Nabi. Wa batinan, dan dia juga menyempurnakan secara batinnya. Dia terus berupaya, berusaha untuk mengikhlaskan salatnya hanya untuk Allah. Murni hanya untuk Allah. Tidak mencari-cari keridhaan manusia, penglihatan manusia, pendengaran manusia, pujian manusia. Itu ihsan. Menyempurnakan ibadah baik yang zahir dan yang batin. Ya, ihsan dia adalah wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Melihat dengan apa? Melihat dengan ilmu. Bukan melihat dengan mata ya. Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Kapan nanti dilihat? Di akhirat. Bukan seperti pemahaman orang-orang sufi yang dia berkata apa? Oh, saya bermimpi bertemu dengan Allah.
Ngeri sekali. Bukan itu maknanya melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu. Dan ini sering kita lakukan tanpa kita sadari dalam keseharian. Melihat dengan ilmu. Misal, antum tahu belajar dengan anak. Anak bagaimana ketika mengajar. Bagaimana sikap anak kalau ada santri yang bermain-main, menyepelekan ilmu, menyepelekan ketika anak menjelaskan. Benar? Tahu akan hal itu. Mengilmu akan hal itu. Kemudian ketika anak berikan tugas, lalu anak mungkin ada kesibukan di luar, antum pasti akan melakukan sebagaimana ketika anak ada di sini. Benar bukan? Itulah yang dinamakan basirah. Karena antum mengilmuinya, oh Ustaz Fahmi seperti ini. Berarti kalau Ustaz Fahmi nggak ada, ya antum udah otomatis itu. Mengerjakan tugas sebagaimana kalau anak ada di sini. Padahal anak nggak ada di sini. Oleh karena itu orang yang benar-benar dia mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, diilmui sama dia, diresapi, dihayati, dikaji, maka dia ketika beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Dia berdiri salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar mengetahui Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, sehingga seakan-akan Allah berada di depannya. Dia mengetahui sifat-sifat Allah. Allah Maha ini, Allah Maha itu, Allah Maha ini, Allah Maha itu, perbuatan Allah ini, perbuatan Allah itu. Seakan-akan Allah di depannya. Dia melihatnya. Itu yang tertinggi. Lalu di bawahnya daripada itu, fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak dapat melihatnya, yaitu tidak dapat melihatnya dengan ilmu, belum benar-benar mendalami tentang mengenal Allah, cukup engkau ketahui fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat. Kemudian lihat di sini, faman abadallaha ala hadzal istihdari faqad adraka martabatal ihsani wajtama'a lahul khairu kulluhu. Faman abadallaha, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah ala hadzal istihdar, dengan penghadiran ini, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, atau dia ketika dia tidak bisa melihat Allah, maka ketahui Allah melihatmu. Allah melihat dia. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan penghadiran ini, faqad adraka martabatal ihsan, maka sungguh dia telah mendapati tingkatan ihsan. Adapun kita beribadah, sholat, pikirannya masih di mana? Di luar sholat. Itu belum dapat itu. Masih menghayal, masih main-mainan, tidak khusyuk. Bahkan kadang ketika ditanya habis selesai sholat maghrib, tadi imamnya baca surat apa? Siapa yang tahu? Tadi imamnya baca surat apa? Pak RT baca surat apa di rakaat pertama? Banyak nggak tahu kan? Dia di rakaat kedua baca surat apa? Itu. Berarti kita belum benar-benar beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Belum sampai derajat ihsan, jauh sekali. Orang yang benar-benar dia khusyuk dalam sholatnya, seakan-akan dia melihat Allah. Dia benar-benar menghayati, memperhatikan apa yang dibaca oleh imam. Apa yang dibaca oleh imam dia tahu. Karena dia menghayati apa yang dibaca oleh imam. Karena dia benar-benar khusyuk, Allah ada di depannya nih. Dia sedang menghadap Allah nih. Nggak berani-berani dia menghayal. Karena Allah Maha mengetahui isi hati. Faqad adraka martabatal ihsan. Kemudian lihat, wajtama'a lahul khairu kulluhu, dan terkumpulkan padanya kebaikan semuanya. Karena itu derajat yang paling tinggi. Kama qala Allah subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, yang mereka itu berbuat ihsan. Wa qala azza wa jalla,
Dan Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Oleh karena itu teruslah latih diri kita untuk beribadah di kala kesendirian, untuk mengerjakan amal soleh di kala kesendirian. Maka apabila kita terus menerus melakukan itu, akan terbentuk, kita akan bisa sampai derajat ihsan. Karena tidak ada manusia yang melihatnya, karena tidak ada yang kita harapkan kecuali ridha Allah. Nggak ada sedikit pun yang kita harapkan dari penglihatan manusia, pendengaran manusia, sanjungan manusia. Karena kita berusaha untuk menyembunyikan amal. Yang hanya tahu pada saat itu Dia dan Allah. Dia dan Allah. Maka apabila dia terus menerus melakukan hal itu, dengan izin Allah, pertolongan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan sampai pada derajat ihsan. Oleh karena itu antum coba baca Al-Qur'an di kala kesendirian. Belajar murojaah di kala kesendirian. Jangan baca Al-Qur'an, belajarnya itu cuman pas lagi rame-rame doang. Dan ketika dalam kesendirian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan salah satu lemahnya kita itu, lemahnya keimanan, penghambaan diri, keilmuan kita, basirah kita kepada Allah. Itu semangatnya kalau lagi rame-rame saja. Tapi kalau lagi sendiri mengerjakan ibadah, dia malas. Kenapa? Diapain itu kucingnya? Ditenda-tenda tak? Diambil aja di itu. Nggak boleh ahan. Kemudian wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat pada semakna ini banyak, yaitu tentang penjelasan orang-orang yang berbuat ihsan. Wasil Abdul Halim. Panjang ini dan ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa dalilu minas sunnati hadisu Jibril al-masyhuru an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu hadisu Jibril al-masyhuru an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin iz tala'a alaina rajulun sadidu bayadi siyab sadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asharu safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafaya ala fakhizai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak harokat yang salah ya. Antum jangan terpaku sama harokatnya itu, banyak sekali yang salah. Salahnya itu juga hal-hal yang remeh sekali. Syadidus sawadi itu ya, bukan syadidus sawadi syar. Juga itu faqala rasuli, salah itu. Bukan faqala rasuli, apa yang benar? Faqala rasul. Jadi jangan terganggu. Tetap pendirian antum di atas ilmu dengan apa yang antum pelajari itu. Lanjut. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa ajibana lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala anta budullaha ka'annak anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis saah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amata rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a isa'i yatatawaluna fil bunyan. Qala summan talaqa falabistu maliyan. Faqala ya Umar atadari manisail. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haja Jibrilu atakum yu'allimukum amradinakum dinukum. Mudah pilih. Amro apa? Dinikum. Mudah pilih ya. Ingat dipakai ilmunya.
Antum lihat itu dengan kacamata ilmu. Ah, inilah dilihat dengan basirah, bukan dengan penglihatan mata. Karena banyak yang salah ini juga. Lihat dengan kacamata ilmu. Tarjim. Dan dalil dari sunnah hadis Jibril yang masyhur dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah, tiba-tiba datang kepada kami seseorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seseorang pun dari kami yang mengenalnya hingga ia duduk di hadapan Nabi, lalu ia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha Nabi. Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku Islam tentang Islam." Maka berkata Rasulullah bahwa Islam bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan menegakkan salat dan membayar bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat dan membayar zakat dan menunaikan dan berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah apabila mampu. Dan berkata laki-laki itu, "Kamu benar." Qala fa ajibana lahu yasalu yusadiku. Maka Umar bin Al-Khattab berkata, dia yang bertanya dan dia pula Kita terheran-heran kepadanya. Kita terheran-heran kepadanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Berkata laki-laki itu, "Maka kabarkanlah kepadaku tentang iman." Maka berkata Rasulullah bahwasanya mengimani kepada Allah, engkau beriman kepada Allah dan para malaikat-malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, dan berkata, "Kamu benar." Maka laki-laki itu berkata, "Maka kabarkanlah kepadaku tentang ihsan." Maka Rasulullah berkata bahwasanya kamu beribadah seakan-akan kamu melihatnya, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka sesungguhnya meskipun kamu tidak melihatnya, maka Allah melihat kamu. Maka berkata laki-laki itu, "Maka kabarkanlah dariku tentang tanda-tanda hari kiamat." Maka berkata Rasulullah tentang hari kiamat, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Berkata, "Maka kabarkanlah kepadaku tentang kapan terjadi tanda-tandanya." Maka berkata Rasulullah, "Jika seseorang budak wanita telah melahirkan tuannya dan kamu melihat orang yang telanjang kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing yang saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan." Maka kemudian berkata, "Summa intalaqa." Kemudian pergi laki-laki itu. Maka berkata Umar bin Al-Khattab, maka aku berdiam sejenak. Maka berkata, "Wahai Umar, yang tadi bertanya, apakah engkau tahu?" Apakah engkau dari orang bertanya tadi? Bukan, apakah engkau tahu orang yang bertanya? Apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya? Aku katakan, Allahu wa rasuluhu, hanyalah Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Maka berkata Rasulullah, "Ini adalah Jibril yang mengutus atas kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama tentang agama kalian." Adapun hadis ini tinggal kita bahas ya, karena juga nggak ada hadisnya, dan nanti juga di dalam Ulumul Hikam akan dibahas. Panjang sekali itu hadis yang kedua. Insya Allah nanti kita mau selesai di hadis yang kedua. Akan dibahas hadis yang kedua di kajian pada subuh. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.